Kita diajarkan kita dari tanah, dulunya dari tanah, sekarang bisa jadi seperti ini. Menjadi sangat aneh sekali manusia itu kalau mempertanyakan terus nanti kalau kami udah jadi tulang belulang, apa bisa Allah bangkitkan kembali? Ya lucu, saya bilang kan, lucu nggak pertanyaannya? Lucu, karena dulu awalnya juga kita dari tanah. Dari tanah kok bisa sampai seperti ini? Masa kalau balik ke tanah nggak bisa seperti ini? Ya, seharusnya bisa lebih mudah. Allah nggak jawab, Bu. Allah nggak jawab, iya bisa, nggak bilang kayak gitu Allah. Ini kan mereka bertanya ya, saking apa? Satu tadi pertanyaannya nggak penting banget gitu loh. Ya, pertanyaannya nggak nyambung banget gitu loh. Tapi Allah langsung jawab, balhum biliqa'i rabbihim kafirun. Bahkan yang ada, kata Allah, mereka itu ingkar dengan pertemuan dengan Allah. Jadi sebenarnya mereka nggak ragu, tidak meragukan kemampuan Allah membangkitkan kita. Paham ya? Ya memang seharusnya nggak ragu, karena mereka tahu dulu mereka bukan apa-apa, sekarang bisa begini, bukan mereka yang menciptakan. Begitu kan? Yang ada adalah mereka takut kalau harus bertemu dengan Allah gitu loh. Itu yang mereka bilang. Jadi mereka bukan meragukan kemampuan Allah, tapi yang mereka khawatirkan, yang mereka tolak gitu loh. Ya, bertemu kembali nanti dengan Allah. Dan inilah yang harusnya membesarkan jiwa orang beriman, Bu. Kita kenapa sih, Bu? Mau ini sungguh-sungguh ngaji, mau sungguh-sungguh ibadah, mau sungguh-sungguh mendekat pada Allah kan? Kita melakukan apa saja kan mau mendekat pada Allah. Kenapa, Bu, mau, Bu? Karena kita sadar nanti kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu buat orang mati atau buat kita, Bu? Kita datang dari Allah dan nanti kita akan kembali kepada Allah. Berarti kita sekarang sedang apa? Kita sedang perjalanan kembali ya kepada Allah. The journey, ya, perjalanan untuk kembali ya kepada Allah. Bisa nggak? Nggak mau balik kepada Allah bisa nggak? Nggak, aku nggak mau balik sama Allah. Nah itulah yang terjadi pada orang kafir. Nggak mau kembali pada Allah. Ibu orang yang merantau jauh-jauh, kepengennya apa? Pulang kampung. Saya mungkin udah sampaikan di sini juga ya, pulang kampung. Kalau kita lebaran tuh dapat hidangan semua tuh dimasakin sama ibu kita ya. Tapi ibu kita nggak mau ketemu sama kita, gimana rasanya? Nggak mau ketemu. Ya, nah tentu nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya tuh semua hidangan itu. Kalau orang tua kita, ibu kita tidak mau ketemu dengan kita. Nah, kita akan pulang, Bu. Dan ya tidak mungkin kita bisa menghindari itu. Ini ya. Kemudian sudah. Jadi Allah sudah kasih tahu ini yang terjadi pada orang kafir, berarti kebalikannya nanti inilah yang seharusnya menjadi impian kita. Sebenarnya gitu loh, Bu. Ibu mau sholat, mau baca Quran, kepengen apa? Kepengen mendekat, kan gitu kan? Kepengen dekat sama Allah. Kepengen tuh dirangkul sama Allah, itu harusnya kita begitu loh. Ya, kepengen jadi orang-orang yang terdekat, yang didekatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai akhirnya nanti kita bisa menatap Allah. Sampai akhirnya kita, ya Allah, ternyata ini Engkau ya Allah yang mengizinkan aku hidup nih. Mengizinkan aku ya ngapa-ngapain, banyak sekali yang kita lakukan di dunia ini. Kalau bukan Allah nggak bisa, Bu, kita. Ya Allah, ternyata Engkau yang selama ini telah sangat bermurah hati memberikan kita ini, memberikan itu. Ilustrasinya tuh gini aja loh, Bu. Kita kalau tiap pagi bangun tidur atau pas buka pintu rumah, di depan rumah itu sudah ada bebek goreng. Sudah ada buah-buahan ya. Ada yang bilang pecel lele juga tadi ya. Sudah ada pecel lele. Ibu lapar, dimakan nggak? Dimakan ya. Tapi kira-kira hatinya, pikirannya gimana? Dari mana ini ya? Dari mana? Gitu kan? Siapa nih yang kasih? Besok gitu lagi, lusa gitu lagi, terus gitu loh, Bu. Masa ibu kemudian cuek aja gitu loh? Nggak mungkin kan? Siapa ini? Dan kepengen ketemu apa tidak?
Kepingin sekali ketemu. Ya, mau ngapain? Mau berterima kasih. Mau berterima kasih gitu kan. Dan sebenarnya bukan terus mau berterima kasih saja tuh loh. Sebenarnya apa yang bisa aku lakukan gitu loh. Gitu kan? Apa yang aku bisa lakukan? Perlu apa? Aku siap bantu gitu loh. Seharusnya begitulah kita dengan Allah, Bu. Kita buka mata, jangan kan kita buka mata kita sambil merem aja Allah kasih oksigen kita. Masa kita nggak pernah bertanya ini dari mana ini? Ya, masa kita nggak kepingin bertemu dengan zat yang selalu ngasih kita? Ya Allah, Bu. Kalau Allah nggak kasih akal kita, Bu, bisa kita berpikir. Ini kita bahas di Quran surat Al-Muluk, Bu ya. Saya baru ketemu gitu juga ya. Manusia itu merasa rezekinya itu karena dia berpikir, dia punya ide, kemudian dia bisa kerja, dia dapat. Dia lupa akalnya siapa yang ciptakan. Nah, atau dia memproduksi. Nanti kainnya itu segala macam itunya dari mana gitu loh. Dia mikir dia produksi dapat uang, nah itu rezeki ini dia gitu loh. Ya, padahal kalau mundur ya semuanya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu, nah apa kita nggak kepingin tuh ya Allah siapa nih Allah yang ngasih, yang numbuhin ini sehingga kita bisa begini, kita bisa begini. Apa nggak kepingin kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, Allah loncat lagi, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ya kan? Kerasa, Bu? Nggak dijawab tadi keraguan mereka. Apa bisa nih Allah bangkitin gitu loh. Nggak dijawab ya. Mereka tuh nggak berani bertemu dengan Allah. Katakanlah ya, ketika dia mati, dia tahu mati, bukan? Kan dia bilang dia kalau kita udah dikubur, kan dia tahu matinya itu gimana? Ya tawaffakum malakul maut. Jadi kamu mati itu karena Allah menyerahi tugas kepada malaikat maut untuk mematikan. Jadi maksudnya kamu mati itu juga itu Allah yang suruh gitu loh. Ya, Allah yang suruh, termasuk nanti kamu hancur ke tanah gitu loh. Jadi kalau manusia hidup terus gak mati, gak harus hancur, kata Ustadz Abdul Somad, nyemak-nyemakin dunia aja katanya. Gitu ya. Ya, sudah gak produktif, ndak apa, ya diganti regenerasi seperti itu. Dan jadi Allah mau bilang di sini, Bu, hidupnya kamu, matinya kamu, itu loh Allah yang ngatur. Terus nanti kalau kamu mati, kamu udah binasa. Kalau aku bilang aku bangkitkan lagi, kenapa kamu kok bertanya-tanyakan gitu loh? Ya, jadi kamu dulu nggak ada, aku yang hidupkan. Kamu itu mati, ya aku juga yang nyuruh. Siapa, Bu, malaikatnya? Malaikat maut. Nah, kalau kita bilang Israel ya, tapi itu Israelnya nggak ada di Quran. Kalau di Quran malakul maut gitu saja. Ya, malaikat yang mencabut nyawa. Ngapain, Bu, malaikat mencabut nyawa sekarang? Malaikat mencabut nyawa sekarang sedang nyambut nyawa gitu loh. Nah, kitanya sedang ngapain? Sedang ngantri gitu kan? Kitanya sedang ngantri. Saya ingat banget dulu tetangga saya bilang begitu ada yang meninggal, antrian kita jadi maju. Ada yang meninggal lagi, maju lagi gitu ya. Nah, kita sekarang sedang ngantri di depan malaikat maut. Summa ila rabbikum turja'un. Kemudian kepada Tuhan kalianlah kalian dikembalikan. Nah, walau taro izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Seandainya nih kalian melihat, kata Allah, ketika orang-orang mujrim nakisu ru'usihim, menundukkan kepala mereka di sisi Tuhan mereka, dan mereka berkata, ya Allah, kami sudah lihat, kami sudah mendengar. Ini kata ulama, dua omongan ini kalau kita ucapkan di dunia saat ini terbuka pintu langit, Bu, untuk kita, Bu. Tapi sayangnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang mujrim ngomong begininya nanti di akhirat. Kalau ngomongnya di akhirat, ya ngomongnya tuh bentuknya tuh bentuk penyesalan pastinya. Ya Allah, kami sudah lihat dan kami sudah mendengar. Melihat apa, Bu? Melihat neraka. Mendengar apa? Mendengar suara-suara di neraka.
Kalau dalam Quran Al-Muluk itu idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Saat orang-orang dilemparkan ke dalam neraka, dia dengar bagaimana suara neraka itu menggelegak-gelegak. Ya, kenapa menggelegak-gelegak? Karena dia sedang membara itu apinya, api besar itu kan menggelegak begitu. Masya Allah. Ini dulu kita bahas di juz 30 Bu, bedanya orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir itu melihat neraka di mana? Di akhirat. Ini kan ini. Absarna wa sami'na. Di mana ini? Di akhirat. Di akhirat Bu ya. Kok bisa dengar Bu? Kok bisa lihat? Coba jawab pakai Al-Quran. Wa burrizatil jahimu limayyaro. Apa artinya? Burrizatil. Ditampakkan. Ayo jawab pakai Quran surat Al-Fajr. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Apa artinya? Didatangkan ke neraka itu. Waji'a yauma idzim bi jahannam. Bagaimana enggak mau lihat? Bagaimana enggak mau lihat orang didatangkan di depan mata, ditampakkan. Sudah? Nah, barulah mereka bilang Rabbana absorna. Sambil nunduk pasti. Ya Allah. Kami lihat ya Allah, kami lihat. Nah, ini orang kafir, Bu. Kalau orang mukmin? Mana dalilnya? Al-Quran. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Sekali-kali tidak. Kalau kamu memiliki ilmu yang mengantarkan kamu sampai menjadi yakin, latarawunnal jahim, kalian benar-benar akan melihat neraka jahanam. Summa latarawunnaha ainal yakin. Nah yang ini nih, summa latarawunnaha ainal yakin, itu melihat pakai mata, itu di neraka. Berarti yang pertama latarawunnal jahim, itu berarti di mana? Di dunia. Di dunia. Pakai apa? Pakai ilmu. Ilmu yakin. Ilmu yakin itu melihatnya pakai apa? Pakai mata atau pakai hati? Pakai hati, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi kita sekarang Bu, supaya nanti kita nggak ngomong kayak gini di akhirat, nggak ngomong begini. Nah, bahayanya kalau ngomongnya nanti di akhirat nggak sampai absorna wasami'na saja, farjina. Apa itu farjina? Balikkan ya Allah, balikkan lagi kami. Ya, balikkan lagi kami ke dunia ini, biar kami bisa merubah kehidupan kami, biar kami bisa beriman, biar kami nggak ngingkari neraka ini, biar kami betul-betul yakin, biar kami betul-betul menyelamatkan diri dari neraka ini, gitu loh. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kita sekarang berusaha absorna wa sami'na. Kami lihat dan kami dengar. Ya, tidak pakai mata, tetapi pakai hati, pakai keimanan, pakai keyakinan. Farji'na na'mal sholihan inna muqidun. Kami yakin ya Allah, kami yakin nih ada neraka. Kami yakin bahwa keburukan-keburukan yang kami lakukan itu menjerumuskan kami ke dalam neraka. Yakinnya baru di situ, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, udah tertutup pintu. Sudah tertutup pintu. Tadi kata ulama, kalau omongan ini kita ungkapkan sekarang, terbuka Bu pintu langit. Maksudnya bagaimana terbuka pintu langit ya? Ya, kita bisa Allah turunkan hidayah yang sangat kuat insya Allah.